kita adalah merancang kemenangan umat Islam. Saya akan meminta dulu duga-duga ya, estimasi, ancer-ancer. Ya. Pintu bisa ditutup nggak ya? Pertama saya minta kepada sahabat saya, Pak Bambang, kira-kira dengan judul ini apa ya? Kita mau apa ya? Dikasih mic-nya kepada Pak Bambang. Itu di belakang yang pakai ini Joko Karyan. Silakan Mas. Jazakallah. Yes, jadi untuk tema ini mungkin lebih fokus bagaimana kita memenangkan di era pemilu saat ini ya. Kemarin waktu ada Rakernas di Bogor, saya sempat ditelepon dari teman-teman nasional. Jogja kira-kira berani berapa menangnya? Saya bilang 60% gitu. Yang benar gitu. Ini teman-teman sini cuma memperkirakan 35%, kok pesimis banget sih? Saya bilang, ya udah naik dikit lah 45% sampai 50%. Jadi kadang-kadang kita merasa pesimis untuk bisa bermain di ranah tingkat grassroots ya. Meskipun secara euforia kita merasa menang, jadi kadang-kadang kita terlena dengan itu, sehingga harapannya dari materi ini ada strategi-strategi bagaimana untuk kemenangan umat Islam dan khususnya mungkin pada pemilu kali ini. Mungkin gitu dulu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Bambang. Saya undang dulu yang Bapak atau kalau saya salah sebut nama nanti. Pak Sudarmaya yang mana? Silakan dikasih mic-nya. Ya, silakan Anda merespon judul ini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema ini mungkin menurut pandangan saya mungkin silakan kita bahas bagaimana nanti kita bisa memenangkan pemilu ini khususnya nanti untuk kemenangan umat Islam. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak panggil sekarang, tapi saya mau kasih kesempatan satu atau dua orang yang acung tangan. Ini kita mau bahas ini. Harusnya kita bahas begini. Bebas. 1, 2. Silakan kasih mic Bapak ini sama Bapak ini di pojok dan nanti Bapak ini juga di sekalian karena tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jujur dari Magelang untuk merancang kemenangan Islam. Ini di sini mungkin bisa bagaimana strategi kita untuk memenangkan pemilu pada tahun ini, yaitu agar Islam tetap berjaya dan memilih pemimpin Islam yang kuat dan Islam yang betul-betul Islam, bukan berarti hanya agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang di pojok kiri kasih mic, kalau ada mic-nya kasih yang terdekat. Jadi mungkin sementara ada baiknya tetap menyebut nama ya, biar buat teman-teman jadi pada hafal. Misalnya. Nama saya Sugisdarto Grestan. Saya punya gagasan dan ide dalam merancang kemenangan Islam ini, apalagi sekarang antara umat Islam NU dan Muhammadiyah bersatu. Jadi kita lebih mudah untuk membangun khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Karena mereka waktu pemilihan gubernur Jawa Tengah dalam 42%. Jadi mudah-mudahan kita minimal Kabupaten Magelang itu bisa naik sedikit lah. Karena awal kita supaya stakeholder itu kita bersama-sama, apalagi kita punya Banser, punya BPK, punya Pemuda Pancasila, punya Kumam, jadilah mari kita persatukan supaya untuk pemenangan pemilu yang akan datang. Terima kasih. Oke, terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, nama saya Yarkoni. Saya di dalam rangka merancang kemenangan umat Islam, lebih dulu kita
mendiagnosa kondisi dan situasi kekinian dan kondisinya, bahwa kultur masyarakat kita saat ini menjelang pemilu 2024 ini masih menganut kultur politik transaksional. Jadi sopo wani piro itu yang masih berlaku dan lekat sekali di masyarakat bawah. Dan alhamdulillah ini ada tantangan kita bersama bahwa yang bisa menawarkan itu PDIP sekarang. Nggak tahu tuh duit dari mana. Nah, sementara yang partai kita, yang PKS, yang Partai Umat, yang menurut saya tidak punya uang, tidak bisa mendekati mereka-mereka yang masih berbudaya seperti itu. Untuk itu dengan segala hormat dan rendah hati, mohon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya beri kesempatan ibu-ibu tadi ada 5 yang ambil sebelah kanan. Ibu-ibu. Jangan yang sudah, jangan belum kan tadi, udah. Yang belum ya sudah. Nama saya Inayah dari Semarang. Silakan Bu Inayah. Ya, saya sudah terlalu lama mengikuti kajian di YouTube sama Ustadz Tanjung. Dan hari ini memang saya ingin ketemu langsung. Dan saya memang prihatin sekali. Karena dari sejak dulu sampai di penjara tidak ada perubahan. Ustadz sama Jenderal Kiflan Zain di penjara sampai sekarang ada perubahan. Kemudian Gus Nur sama Bambang Tri juga masuk penjara. Kemudian masih banyak lagi. Harapan saya mudah-mudahan Prof. Jimmy Asidiki yang besok hari Jumat akan Hari Selasa ya, tanggal 8, tanggal 7. Oh, tanggal 8 itunya ya, terakhirnya ya, tanggal 7 akan, itu mudah-mudahan keputusannya adil dan pihak pada rakyat. Itu harapan satu-satunya. Dari dulu saya tidak mendukung Anies karena saya inginnya Jokowi lengser. Keinginan saya Jokowi lengser karena tidak ada visi misi menteri tapi adanya visi misi presiden. Sedangkan rakyat tidak tahu tentang itu. Semua di lingkungan saya itu Jokowi dan saya musuhnya banyak. Orang-orang tidak pada mau ngaji karena saya tidak suka sama Jokowi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan persatuan sekarang mulai terungkap kejahatan-kejahatannya. Dan dengan Gibran ini diajukan, mudah-mudahan majelis keluarga ini melengsarkan dia. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya, selamat berjuang Ustadz dan kawan-kawan. Sebenarnya saya sudah membatasi, tapi ada Bapak tadi yang acung tangan. Yang lain jangan ikut lagi ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janu Ismadi dari Magelang. Untuk merancang kemenangan Islam khususnya untuk di wilayah Kabupaten Magelang. Kita tahu bahwa Magelang ini adalah mayoritasnya Nahdliyin. Maka untuk kita bisa mencari kemenangan, tentu kita harus mendekat kepada tokoh-tokoh Nahdliyin yang ada di Kabupaten Magelang. Karena ini merupakan ujung tombaknya. Satu contoh misalnya kita harus terus misalnya untuk mendukung dan mengadakan ya, karena memang kalau orang NU itu terus terang saja senangnya pengajian. Nah, di dalam forum-forum pengajian itu memang harus kita istilahnya ya menyampaikan tentang bagaimana supaya umat Islam Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang itu mencapai kemenangan secara mutlak. Karena sekarang ini yang sangat-sangat saya prihatin, terutama untuk para kiainya sendiri itu tidak satu arah. Contoh yang punya pengaruh sangat besar di Jawa Tengah misalnya Habib Lutfi, itu pengaruhnya juga sangat besar, tapi di kalangan para yang sepuh-sepuh. Tetapi Gus Yusuf ini juga punya pengaruh yang sangat luar biasa untuk generasi muda. Nah, untuk itu bagaimana
kita untuk bisa mengatur strategi. Paling tidak sekarang kalau kita lihat mereka sudah mulai memampangkan gambar-gambar apa namanya untuk Prabowo, Gibran, kemudian untuk apa namanya yang Ganjar, tapi untuk Anies itu belum ada di daerah wilayah sana. Ini mohon untuk mungkin dalam waktu yang secepatnya itu untuk segera supaya masyarakat bisa tahu, bisa melihat Anies Baswedan itu berada juga bersama-sama dengan mereka, sehingga masyarakat nanti kita yang selalu mungkin ya sering terjun di dalam masyarakat di kampung-kampung ini masih apa namanya belum kenal dengan yang namanya Anies Baswedan ini, karena lebih gencar gambarnya Prabowo dan juga gambarnya Pranowo, Ganjar. Nah, untuk itu, untuk strategi kemenangannya ini melalui saya juga sudah pernah menyampaikan bagaimana kita itu sekarang umat Islam khususnya di Magelang itu jangan hanya menjadi maf'ul, tapi bagaimana kita menjadi fa'il. Jadi kita jangan hanya menjadi objek. Ketika akan pemilu sudah yang namanya Grace Road itu di sana terlalu dijadikan objek sasaran, tetapi belum pernah kita untuk menjadi apa namanya fa'ilnya atau pelakunya di dalam apa namanya negara yang demokrasi ini. Untuk itu strateginya bagaimana supaya kita di akar rumput ini untuk khususnya untuk Kabupaten Magelang karena wilayahnya di Magelang untuk bisa tercerahkan apa namanya tentang bagaimana agar Islam itu betul-betul dapat menang untuk wilayah Kabupaten Magelang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Quran kita. Buka Qurannya surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Jadi kalau Anda ada yang tidak bawa, ya berarti tidak memperhatikan edaran yang disampaikan. Ya, kita tidak akan mempersalahkan dan tidak akan menghukum, tapi mungkin resikonya Anda tidak melihat apa ini. Siapa yang mau bersedekah baca Quran yang murotal saja ya, tidak usah diqiraah. Kalau qiraah waktunya panjang. Ada yang mau membacakan Quran di belakang Mas? Oh, ibu kita ya? Boleh, silakan Bu. Surat 3, 118 sampai 120. Ibu yang di sana, pojok belakang kiri saya, baca Qurannya. Saya minta Bapak yang ini yang pakai gambar Mas Umi nih, siapa nih Mas? Yang pakai masker hitam. Baca artinya nanti ya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu, sebentar. Pastikan semua sudah ketemu dengan ayat yang sedang dibaca. Nama suratnya Ali Imran, surat ketiga, ayatnya ayat 118 sampai 120. Sebentar Bu ya. Udah lihat semua? Belum, dibantu. Oh, yang belum, kiri kanan kasih tahu temannya. Kalau masih bolak-balik, udah ketemu Pak Ustadz? Pak? Bapak? Halo, sudah? Oke. Udah semua? Bu, murotal aja Bu ya. Kalaupun Ibu ahli qiraat, nanti lagi waktu kita cukup banyak untuk pembahasan. Silakan Bu, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sebentar Bu, satu ayat dulu. Baca Mas artinya. Mic-nya ada Mas. Oh ya Allah, pemuda Islam. Artinya. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu ambil menjadi teman kepada kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Cukup. Terus Bu, lanjut. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Baca lo artinya. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan ambil mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah, bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu. Itu sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Lanjut Bu. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Sadaqallahul-Adzim. Jika kamu memperoleh Belum Bu, sampai kebaikan 120 kan, verse 19 kan. Ntar dulu nih baca. Wah, 121. 18. Oh iya benar. Salah saya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kalau saya pikir kurang deh, kan saya 118, 119, 120 deh ya? Oke. Lanjut, sekarang yang mau bacakan ayat berikut angkat tangan. Yang mau baca, nanti ayatnya saya sebut, saya bisa insya Allah. Ya Bapak, oh itu yang belakang ya, siapa ini? Mbak ini ya? Enggak apa-apa, Zahra bacakan surat 8 ayat 30. Nanti artinya dibacakan yang sebelahnya. Jangan dibaca dulu, sebentar. Pastikan semua sudah buka. Suratnya surat 8, ayatnya 30. Surat 8 ayat 30. Ayo semua pastikan sudah jumpa. Nama suratnya Al-Anfal. Al-Anfal ayat 30. Oke. Sebentar, Zahra belum selesai nih, Bapak. Dibantu Pak Mufti itu Bapak yang belum ketemu. Surat 8 ayat 30 sudah jumpa semua? Sudah? Oke. Ini Bapak ini belum. Dibantu ini Pak Mufti tuh. Depan antum tuh. Nah. Surat 8 ini ya saya kasih dari sekarang aja. Setelah surat 8 ayat 30, nanti surat 8 ayat 73. Siap-siap acung tangan aja. Ya. Setelah itu baru terakhir surat 8 ayat 60. Baru kita mulai materi.
Oke, Zahra, sudah siap? Oke, mulai. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ya, sebelahnya artinya. Enggak, bukan artinya. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya. Ayat ini coba jadi perhatian. Nanti kita lama-lama diusir sama orang Cina, orang sertifikat tanah lebih dari 80% di tangan mereka se-Indonesia. Kitanya aja nganggap remeh. Wah, kok orang Jawa banyak, habis. Di Jawa saja lebih dari 60% tanah itu bukan milik warga pribumi lagi. Mengerikan sebetulnya. Oke. Ayat berikutnya, ayat 73, saya mau baca. Surat yang sama, ayat 73, angkat tangan dulu. Yang mau baca ayatnya. Jadi kalau ditunjukkan khawatir mungkin belum terlalu lancar, mungkin kurang pede, mungkin sedang mens. Ya itu ibu yang di belakang kasih mic-nya Bu Marwa. Nih Mbak Rizky benar. Terjemahnya nanti dibacakan oleh ini Bapak ini. Ya. Surat 8 ayat 73. Silakan, Pak. A'udzubillah. Apa yang telah kami perintahkan saling yaitu melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kekacauan yang besar. Terakhir suratnya sama. Siapa yang mau baca? Acung tangan dulu, saya nggak mau yang nyelonong. Acung tangan, angkat tangan dulu biar ketahuan. Ini kita kan majelis pendidikan kader, bukan sekedar. Bapak silakan, kasih Bapak itu. Nanti terjemahannya saya minta Mbak Kedi baca terjemahannya. Surat 8 ayat 60. Buang waktu ini lama jadi Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Murota aja Pak, biar cepat murota. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah
في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Al-Quran itu ya nggak ganggu-ganggu. Al-Quran itu turunnya pada zaman Rasulullah. Kira-kira hari ini masih berlaku 100% atau separuh? Ya, udah ada negara itu perhatikan. Kalau kita nggak mau bersatu, kita akan dihancurkan. Bersatu itu bukan melebur. Banyak orang nuntut bubarkan Muhammadiyah, bubarkan NU. Buat apa kalau dia bergabung dengan satu nama tapi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Bersatu itu arti tumbuh jiwa persatuan. Jadi kita udah jadikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukan ku berjuang. Dan ini satu wilayah yang telah lama hilang. Kori-kori lomba-lomba baca Quran terus berjalan. Orang kafir sudah punya rencana untuk menangkap, membunuh, mengusirmu. Tahukah Anda di Rempang itu diusir dan sejak tanggal 17 Oktober sampai hari itu tiap malam itu diculik 22. Lama-lama habis dengan alasan pulau kosong akan dipakai. Tidak ada yang bela. Saya dapat kabar dari seorang pegawai pemerintahan yang tinggal di sana, ketemu saya bukan lewat telepon. Di negeri ini sedang dalam proses penjajahan sistematis oleh orang yang namanya pengurus negara. Nah di ayat terakhir tadi kan dikatakan mari kita bersiap. Saya sudah secara sportif tidak masuk di bagian kombatan, tapi saya mengambil di barisan politik. Nah, untuk hari ini mari kita mulai bahwa diskusi kita tidak ada gunanya kalau kita tidak bertanya kepada Allah, kita tidak berniat dari awal demi Allah, karena Allah fisabilillah billah ilallahi mardatillah. Jadi wilayah transendensi ketuhanan yang kita bangun bukan semata-mata bahwa kita Islam, oh ini pakai cadar, ini pakai jubah, ini jidatnya hitam, ini jenggotnya panjang. Yang begitu-begitu satu wilayah yang tidak ada perdebatan bagi yang mendalami ilmu agama. Kita mulai. Judul pembahasan kita adalah merancang kemenangan manusia, merencanakan sukses dunia akhirat. Apa arti kemenangan itu? Kalau kita menang berarti kita menjadikan kebenaran sebagai panglima. Kalau mau menang ya benar. Nggak ada orang yang benar. Buktinya ya teman-teman Hamas, teman-teman Izzuddin Al-Qassam. Gimana nggak nangis masuk puluhan tank Merkava yang harganya 42 miliar itu hancur dalam hitungan 5 menit. Ya. Jadi pertempuran di sana itu dahsyat. Orang-orang yang banyak berseliweran di reruntuhan gedung-gedung itu mereka melihat tumpukan-tumpukan mayat, tetapi mereka bergembira karena bau harum kasturi itu hal yang menyengat secara positif. Ya. Ini mungkin renungan buat kita. Jadi hari ini Anda juga jangan berharap pada si Alfian nggak bisa apa-apa. Maka mari kita rancang kemenangan, menjadikan kebenaran sebagai panglima. Kalau orang tua kita mengajarkan berani karena benar, maka orang yang berjalan di kebenaran, kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, dia pasti menang. Saya sudah membuktikan di seluruh kerja-kerja yang saya lakukan. Bagaimana saya menggagalkan calon ketua RT Kristen, bagaimana saya menggagalkan calon ketua RW Kristen, bagaimana saya menghalangi wali kota Tangerang yang kekayaannya sangat di luar batas, tidak bisa 2 periode. Makanya saya mendabuk diri menjadi koki politik atau menteri politik. Mungkin tidak istimewa, tapi ini bagian yang bisa kita terus perkaya. Yang kedua, mengalahkan kekafiran atau kebatilan secara cepat, tepat dan wujud. Kalah ya kalah, kalahkan, hancurkan.
Jadi persoalannya kan kita selalu gagal mengalahkan musuh karena ada pengkhianat di antara kita. Siapa yang bisa menjelaskan Ali Mukhtar Ngabalin? Itu teman saya SMA. Dan dari dulu sampai seorang Dr. Abdul Azam dalam dia mengumpulkan, melakukan pembekalan pengkaderan para kombatan, para tentara-tentara di medan tempur, saya siapkan 10 peluru untuk peperangan, 9 peluru untuk menembak para pengkhianat, 1 baru buat musuh. Jadi sama dengan penjajahan Belanda. Kita dijajah Belanda lama bukan karena Belanda hebat. Belanda berhasil mengkloning Ali Mukhtar Ngabalin, berhasil mengkloning orang-orang model Yusuf Mansur segala macam. Mungkin kalimat saya terlalu tendensius, tapi itu fakta. Nah, kita menyebut nama orang itu, kita berdoa semoga mereka sebelum mereka meninggal dunia, mereka segera bertaubat. Persoalannya adalah ketika Belanda menjajah kita dalam jangka yang lama, mereka sampai bisa membangun. Kalau Anda lihat bagaimana kondisi negeri Belanda mengerikan, dahsyat. Dia punya jalan di bawah, tapi sungai di atas. Kapal besar jalan di atas, di bawah ada jalan raya besar. Dan itu 100% biayanya karena menguras Indonesia kita. Kenapa jadi lama? Padahal tentara Belanda di Indonesia cuma ada 16.000. Karena mereka berhasil mengkloning Londo Ireng. Itu terang di ruangan ini pun kalau pendidikan politiknya begini jalan, lalu semua siap mengamankan semua yang didengar, menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Ini Anda kalau nanti Anda pulang, Anda ke polsek dapat duit 50 juta, ceritain aja. Akhirnya gini, udah dapat duit, saya kasih tahu aja. Ini kalau mau duitnya banyak, ntar pulang dari sini datang aja ke polsek. Saya akan anggap Anda sebagai bagian orang yang wajib untuk masuk neraka jahanam. Ya kan terus terang, pengkhianat itu yang berat. Dan pengkhianat itu ada 2, ada pengkhianat sungguhan, ada khianat seolah-olah tidak berkhianat, tapi berkhianat. Membiarkan temannya kecapean tuh. Ya temannya dibikin capek sendiri, biasa itu pengkhianat juga. Acara seperti gini harus ada persiapan, dia malah tenang datangnya pas jam makan baru datang. Acara tiduran rame, ceramahnya terkenal, foto-foto. Acaranya bubar, dia pulang duluan, kasihan temannya merapikan yang sampah-sampah sendiri. Itu terulang. Ada nggak yang begitu? Hampir selalu. Ya, saya himbau buat rutin daripada pengajian politik ini atau pendidikan politik ini agar Anda kalau nggak bisa hadir bicara. Jangan biasakan mau kenyang. Maka kata pepatah Melayu, di saat makan piring selalu kurang, di saat bekerja cangkul selalu tersisa. Ya. Oke, yang ketiga, menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan. Jadi kalau kita merasa menang. Siapa namanya? Ma'ruf Amin, kayak kedubongan kanyut. Kan begitu, menang jadi wakil presiden. Apa gunanya dia? Ya kan emang dia nggak ada apa-apanya. Bahkan dia kalau mau saya katakan, dia adalah pelindung berlama-lamanya LDI di Indonesia. Silakan Anda cross check. Saya pernah jadi wakil ketua MUI bagian pusat, bagian khusus, bagian intelijen di tingkat pusat. Jadi LDI berlama-lama bercokol sejak tahun 1962, sejak Nur Hasan Al-Ubaidah itu. Yang melindungi itu namanya Ma'ruf Amin. Tapi kalau kita bicara nama dia, kita diserbu Banser. Jadi sekarang orang salah, orang bejat akan dibela oleh pasukan berani mati. Saya dulu dikepung oleh pasukan Gus Dur namanya PBM, pasukan berani mati. Terlalu panjang ceritanya, cukup sih. Yang berikutnya adalah memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam dalam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Coba kita lihat sejak awal merdeka sampai hari ini, kita belum pernah melihat ada presiden ya yang istrinya berjilbab rapi, belum pernah. Coba ingat-ingat. Ya ada Yusuf Kala, wakil presiden, bukan presiden. Apa malah nggak pakai jilbab? Gimana sih ente? Laut, ya, itu kan nggak memahami. Jadi di seluruh dunia Islam, di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin itu diharapkan tidak boleh punya penampakan. Ketika sebelum Erdogan,
Yang paling sepuhnya namanya Recep Erbakan. Presiden Turki itu yang akan dilantik namanya Muhammad Gül. Ketika Muhammad Gül akan dilantik, itu seluruh tentara di Turki siap untuk melakukan pembatalan pelantikan presiden. Presiden boleh hadir, tapi istri tidak boleh hadir. Karena istri berjilbab. Sekarang kalau mau kita buka, kita juga anak-anak SMA, SMP negeri, perguruan tinggi negeri kan baru boleh berjilbab tahun 91. Ini harus kita catat bahwa negeri kita ini musuh terberatnya adalah internal umat. Ya. Contoh pengajian, wah ustadznya istrinya 3, itu bisa dibatalin. Apalagi di kalangan Muhammadiyah. Saya tidak bicara mempromosikan atau mensosialisasikan. Kalau seorang pemuda Islam, seorang tokoh Islam beristri 3, masalahnya apa? Sehingga Anda batalkan acara dia. Sekarang alhamdulillah, Habib istri tinggal 1 lagi. Karena teh ini kita cerai lagi. Ya sudah, saya nggak akan bahas itu, pasti akan nanti, aduh, aku udah semangat ikut pendidikan politik Islam, gara-gara Ustaz Alhem bilang politik mau ah. Boliski, poligami itu, ta'adud itu ajaran Islam atau bukan? Iya, ketika ada yang mengerjakan orang berzina atau tidak? Ya udah, selesai. Kan persoalannya lalu diabadikan dengan undang-undang. Dalam undang-undang perkawinan, pasal 378 mengatakan barang siapa seorang laki-laki menikah dan tidak minta izin pada istrinya, maka diancam kurungan 5 tahun penjara. Jadi bapak-bapak nggak usah nikah lagi, macur aja.